Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah episode pertama dari Ustadz Menyapa yang diselenggarakan oleh MBS Bumiayu. Pada episode ini kita akan belajar tentang bagaimana sih tips-tips tentang kehidupan yang akan disampaikan oleh para ustadz yang ada di MBS Bumiayu. Memasuki tahun baru 2023, pasti Bapak Ibu sudah banyak planning kebaikan yang akan dilakukan. Salah satunya adalah menyiapkan pendidikan untuk anak-anak kita. Bagi anak-anak yang sudah TK akhir, kemudian kelas 6 SD, kelas 9 SMP atau kelas 12 SMA, atau jenjang-jenjang pendidikan di kelas paling atas, pasti Bapak Ibu sudah memikirkan untuk memilih pendidikan berikutnya yang terbaik menurut Bapak Ibu. Di tengah tantangan zaman ya, kalau kita lihat banyak sekali artikel-artikel berita tentang kerusakan moral ya, tentang bagaimana pergaulan yang sangat luar biasa dalam tanda kutip itu ya, maka kita perlu menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar seperti apa sih pendidikan yang terbaik yang menurut Al-Quran dan menurut ajaran Islam. Mari kita saksikan penjelasan dari Ustadz Usman Arif Fatha LCMPD terkait pendidikan terbaik menurut ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi pendidikan memang sangat penting untuk membekali terutama anak-anak kita. Ketika anak-anak kita tidak dibekali dengan pendidikan yang baik, nanti mereka akan terbiasa dengan pola pikir kehidupan yang melekat pada mereka. Dan pendidikan yang baik tentunya pendidikan yang memberikan kekayaan batin pada diri mereka. Ketika anak-anak tidak memiliki kekayaan batin dan mereka hanya mempertajam skill mereka saja, mereka akan nyaman dengan dunia mereka dan mereka tidak akan memikirkan lingkungan di sekitar mereka. Karena indera perasa yang mereka bangun itu hanya sebatas potensi yang mereka ada. Jadi pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang menanamkan ketakwaan kepada Allah dan mencapai keimanan yang sempurna agar mereka bisa melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang hamba dan tanggung jawab mereka sebagai seorang manusia. Karena ketika mereka sudah bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memperhatikan sekitar mereka. Tidak hanya dunia mereka saja, tetapi ketika mereka hanya mempertajam skill mereka, mereka hanya memperkaya diri mereka dengan fasilitas yang ada, yang kemudian mereka nyaman dengan dunia mereka. Ketika dunianya hilang, mereka akan merasa sangat kehilangan, padahal di samping mereka, di sekeliling mereka, banyak teman, banyak keluarga yang telah menemani mereka. Maka dari itu, penting sekali kita memberikan pendidikan dan memilih pendidikan yang mana pendidikannya berorientasi pada ketakwaan dan akan menguatkan keimanan agar mereka bisa menjalankan hakikat mereka sebagai manusia. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwasanya wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ketika seseorang yang sudah memegang agama Allah Subhanahu wa taala, sudah berpegang teguh dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menunjukkan jalan kepada mereka, jalan kebaikan yang akan mereka tempuh. Ketika mereka sudah berpegang teguh kepada jalan Allah, sudah tahu agama Allah, bagaimana mungkin mereka akan tega menyakiti saudara mereka? Maka tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka akan menyakiti orang tua mereka ketika mereka sudah berpegang teguh dengan agama Allah?
sama Allah saja mereka bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Bagaimana kepada makhluk ciptaan Allah? Karena ketika seorang sudah tersentuh hatinya, sudah menguatkan batinnya, mengisi kekayaan batinnya dengan roh Islam, maka mereka pasti akan menjaga makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan tega menyakiti orang di sekitar mereka. Makanya penting sekali kita memilih pendidikan yang memberikan kekayaan batin, yang orientasinya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan meningkatkan keimanan pada anak-anak kita. Karena ketika teknologi sudah menyambar ya untuk anak-anak kita tidak bisa menghalangi teknologi itu untuk datang kepada mereka, tapi kita bisa membekali mereka untuk bisa mengatur teknologi yang mereka punya. Oleh sebab itu, penting sekali kita memilih pendidikan yang mana bisa membekali mereka tidak hanya untuk mempertajam skill mereka, tapi bisa menguatkan batin mereka dan bisa menguatkan keimanan mereka. Nah, oleh sebab itu, cobalah untuk para orang tua, para wali di rumah sana bisa memilih sekolah yang di situ tidak hanya memperbagus skillnya, tidak hanya memperbagus potensinya, tapi juga bisa mengaktualisasikan bagaimana mereka bisa menangkap atau bisa mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya sekarang sudah banyak sekolah yang di situ sudah mempelajari agama Islam dengan baik dan juga memperkuat skill mereka dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, dan ingat bahwasanya pilih pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita tidak hanya kita membekali pada dunia mereka, tapi kita juga harus menguatkan pada agama mereka supaya mereka tidak nyaman dengan dunia mereka saja, tapi mereka juga harus nyaman dengan orang tua mereka nyaman dengan dunianya, dan mereka bisa menikmati ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Ustadz Usman mengenai pendidikan terbaik menurut ajaran Islam. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu semua tidak bingung lagi memilih lembaga pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Baik, kami tutup. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.